من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Ada di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Dengan apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka khuzuhu, ya, ambillah. Oke, sebentar kita setting dulu ini ya. Baik. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu." Dengan apa Rasulullah SAW datang, maka khuzuhu, ambillah. Tapi di situ ada kata kunci. Inilah kemudian menjadi konsentrasi ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih dan usul fikih. Rasulullah itu manusia, Rasulullah itu seorang suami, Rasulullah itu seorang Arab, Rasulullah itu seorang Quraisy, dan hidup di abad ke-6 Masehi atau awal abad Hijriah. Maka Rasulullah tentu sebagai manusia, apa yang beliau lakukan itu ada sisi lokalitasnya, ada sisi manusiawinya, ada sisi Arabnya, ada sisi kekeluargaannya, dan itu kemudian hanya bisa ditangkap dengan ilmu usul fiqih. Dulu awal-awal saya belajar hadis, saya kira semua yang diriwayatkan dari Nabi itu bisa digunakan zaman ini. Ternyata ahli usul fikih, yang pakar usul fikih, mereka mencoba membagi. Dimulai dari definisi sunnah. Nah, ini yang harus kita rumuskan dari awal supaya kita tidak terjebak mengambil sesuatu yang ulama kita sudah pernah menjelaskan bahwa ini dipakai saat ini, itu dipakai saat apa gitu ya. Dalam hal ini, ahli usul fikih itu mendefinisikan bahwa sunnah itu beda dengan hadis. Apa yang disebut sunnah? Sunnah itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempunyai muatan hukum syar'i. Jadi wakana hukman syar'iyan, dan dia harus ada muatan syariatnya. Apa maksudnya? Ketika ada sesuatu yang bersumber dari Nabi tapi tidak mempunyai implikasi hukum secara syariat, maka itu tidak termasuk hadis Nabi, tidak termasuk sunnah Nabi, tapi hanya masuk kepada hadis. Beda dengan ahli hadis, tolong digarisbawahi ini, ahli hadis menganggap bahwa apapun yang bersumber dari Nabi, baik sebelum jadi Rasul ataupun setelah jadi Rasul, semuanya disebut hadis. Semuanya disebut hadis. Jadi Nabi baru lahir, apa yang terjadi itu hadis. Bahkan Nabi belum lahir, beliau masih dalam kandungan ibunya, Sayyidah Lalu, mana yang akan kita ikuti ketika dua aliran ulama atau dua manhaj ulama ini berbeda? Setelah kita teliti, ternyata ahli hadis sendiri, itu ketika ada persoalan-persoalan ini terjadi, mereka menyerahkannya kepada ahli usul fiqih. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ali Al-Madini, ya, Muhammad Ali Al-Madini. Kemudian ada Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Guru Imam Bukhari yang tadi Al-Madini itu mengatakan bahwa jika ada ahli hadis yang berbicara hukum, saya akan sembelih, kira-kira begitu. Sebaliknya, jika mereka tidak faham, tapi jika mereka faham, itu bagi Al-Madini tidak masalah. Nah, hal-hal ini kemudian menjadi problem di kemudian hari. Di zaman kita, ada satu tren atau branding bahwa disebut ini sunnah, ini tidak sunnah, misalnya ustadz sunnah atau kajian sunnah. Ini kemudian menjadi ambigu lagi, gitu.
terkesan bahwa selain itu tidak sunnah, misalnya begitu. Tapi teman-teman yang nama kajiannya bukan kajian sunnah, jangan tersinggung. Mungkin itu salah satu usaha dari beberapa sahabat-sahabat kita untuk mereka mungkin rindu kepada kajian sunnah. Cuma mungkin perwajahannya bisa kita cek, ada yang sesuai, ada yang tidak. Bapak, saudara, ayah, bunda yang melakukan Allah, lalu ketika disebut sunnah, manakah yang kemudian yang lebih kuat? Yang lebih kuat tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis ini. Wa ma'atakumur rasulu fakhuzuhu. Kata kuncinya di situ ada kalimat ar-rasul. Ya, dalam surat Al-Hasyr tadi. Apabila Rasulullah SAW datang dengan suatu risalah, ar-rasul. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabiullah, datang sebagai rasul, bukan datang sebagai beliau misalnya sebelum kerasulan. Apapun yang beliau lakukan kerasulan tidak masuk ke wilayah hukum ini. Misalnya Nabi, ini mohon maaf kepada teman-teman yang terlalu semangat mengikuti sunnah, tapi kemudian terjebak kepada hal-hal yang dulu sifatnya lokal dan tradisional, dan itu terjadi pada Nabi. Contohnya, Nabi SAW seorang pengembala. Nabi pengembala domba. Ketika Nabi pengembala korban, itu beliau sebagai Nabi untuk dirinya sendiri. Belum sebagai Rasul yang mendakwahkan ajaran ilahiyah kepada makhluk. Kira-kira seperti itu. Apakah kita sekarang perlu menghidupkan sunnah merawat atau menjaga atau beternak domba? Tentu tidak. Tapi kalau emang di daerah kita ada kemiripan kebutuhannya dengan masa Rasulullah, bahwa kita membutuhkan domba, apa salahnya kita beternak domba, bermisi domba, dan kita meniatkan mengikuti sosok Nabi Muhammad SAW meskipun pra kerasulan. Maka ini masuk ke babnya bab mahabbah, bukan bab ittiba, bab cinta aja, bukan bab kewajiban mengikuti. Ya, ada lagi contoh lainnya, misalnya, dan itu pra kerasulan. Nabi sudah diangkat jadi Rasul, tapi nggak boleh diikuti. Contoh dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Nabi menikahi Zainab binti Jahash tanpa wali dan tanpa saksi. Apakah ada di antara bapak ibu, ayah bunda, kalau punya anak gadis, lalu nanti ada salah satu ikhwan kita mau menikahinya tanpa wali dan saksi? Oh, ini ada Sahih Bukhari, bahwa ini menikahnya tanpa wali dan saksi. Apakah kita berani mengatakan seperti itu? Tentu kita tidak berani. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat yang melakukan Allah, kebijaksanaan memahami sunnah ini milik otoritas ulama ahli usul fikih. Kitab-kitab usul fikih itu sudah rapi, ya. Ada yang berbahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris sudah lengkap. Silakan nanti dicari kalau penasaran mau baca. Di sana itu ada pembagian-pembagian. Maka minimal sunnah itu bisa dibagi 3. Nah, ini pernah kita jelaskan di beberapa tempat dulu, ya, udah lama sekali. Pertama, sunnah Nabi, sunnah nubuwah. Nabi sunnah bahwa beliau sebagai seorang nabi. Beliau sebagai seorang nabi. Dan ini disebut sunnah khasah, sunnah yang khusus pada Nabi. Contohnya Nabi SAW waktu kecilnya dadanya dibedah. Ya, kita untuk membersihkan hati nggak perlu membedah dada kita. Ya. Rasulullah SAW beliau itu wajib sholat malam karena itu mengganti mi'rajnya beliau. Rasulullah itu di-mi'rajkan sebanyak 5 kali. Kalau Isra itu cuma sekali. Tapi kalau mi'raj ada dalam hadis Imam Bukhari sebanyak 5 kali. Dan itu khusus buat Nabi SAW. Apalagi, Nabi diajarkan langsung oleh Sayyidina Jibril. Itu apakah kita harus berguru juga sekarang ke Sayyidina Jibril? Tentu tidak. Ini masuk kepada sunnah nubuwah, sunnah khassah, sunnah yang khusus untuk Nabi SAW. Ini perlu dihafalkan, ya. Contohnya tadi namanya apa. Dan yang kedua, ada sunnah yang disebut sunnah mutba'ah. Sunnah yang mesti diikuti.
Apa itu sunnah yang mesti diikuti atau dianjurkan diikuti atau wajib diikuti? Nah, ini dua itu jenisnya. Nah, ini yang disebut sunnah risalah. Ya, kalau bahasa beberapa ahli usul fikih disebut mutba'ah, saya menyebutnya sunnah risalah. Sunnah Nabi sebagai pemikul kerasulan, pembawa misi kerasulan. Apa arti rasul, risalah? Risalah sudah jadi bahasa kita ya, risalah. Atau bahasa Inggrisnya message, pesan, misi, membawa pesan, membawa misi. Apa misi Nabi? Misi beliau cuma dua. Misi pertamanya, membawa umat dari menyembah berhala, menyembah sosok, menyembah mengkultuskan, kemudian hanya menyembah Allah wahdah, Allah semata. Dan yang kedua, beliau mengatakan an asilal arham, untuk menyambung silaturahim, menyambung jalinan kasih sayang sesama manusia. Ya. Itu misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika beliau menjalankan misi ini, turunlah hukum bernama hukum risalah. Ya. Kalau ahli bahasa lagi nyebutnya, ahli bahasa usul fikih ya tasyri', ya tasyri', pensyariatan. Nah, disinilah baru berlaku hukum ini harus diikuti, ini dianjurkan diikuti. Kira-kira seperti itu. Maka ayah bunda, sahabat yang melakukan Allah, ketika disebut ini sunnah Nabi, maka tidak semuanya mesti langsung dipukul rata bahwa ini langsung dipakai. Ada yang ketiga, disebut dengan sunnah urfiyah. Sunnah atau boleh disebut perilaku Nabi, kegiatan Nabi, kaul Nabi, tradisi Nabi yang mengikuti orang Arab. Contohnya, Nabi itu kemana-mana pakai sarung. Hatta perang pun boleh pakai sarung, tapi sarung yang khusus untuk perang. Ya. Kemudian Nabi SAW menggunakan serban. Saya sekarang misalnya menggunakan kopiah hitam. Kita coba cek misalnya di dalam tradisi orang Arab, jadi kita lihat di tradisi orang Arab itu mereka menyebut serban, imamah. Serban itu yang di kepala itu ya, bukan yang di sini. Ini namanya rida yang ada di bahu. Apa kata mereka? Al-imamatu tajul Arab atau tijanul Arab. Serban itu adalah mahkotanya orang Arab. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia musyrik, dia biasanya punya tradisi berserban. Tapi kalimat itu saya dapat dari kitab-kitab lama. Kalau kita sekarang datang ke Mekah, Madinah, teman-teman tentu beberapa sebagian sudah haji umroh atau sekedar melancong ke sana, melihat orang Arab sudah jarang pakai serban, mereka pakai gutroh misalnya, ya mirip seperti ya selendang yang taruh di atas gitu, kerudung tapi untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Nah, apakah ini menyalahi sunnah Nabi? Tentu tidak. Ini masuk ke sunnah urfiyah, sunnah tradisi. Dalam sunnah tradisi, apa yang Nabi lakukan itu tidak wajib diikuti. Nabi pakai serban, Nabi pakai baju kemeja, lalu Nabi pakai sarung. Yang wajib diikuti yang mana? Bukan model bajunya, tapi cara menutup auratnya. Nah, jadi yang masuk ke sunnah yang mutba'ah, yang level 2, yang risalah, itu menutup auratnya. Adapun modelnya tidak. Modelnya tidak masuk ke dalam yang wajib diikuti. Tapi, misalnya nih, saya membaca bahwa Nabi berserban dan serbannya hitam atau serbannya putih atau serbannya merah. Lalu saya ingin mengikuti serbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh atau tidak? Boleh. Masuk ke bab yang tadi, ini masuk ke bab cinta. Babul mahabbah. Orang kalau sudah cinta, maka dia akan meniru apapun dari Nabi. Ada yang diperdebatkan yaitu tentang jenggot. Teman-teman, ini contoh jenggot. Jenggot masuk kemana nih? Di hadis Imam Bukhari dan Muslim ini muncul beberapa redaksi. Satu redaksi menyebutkan khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang musyrik. Lalu Nabi memerintahkan, panjangkan jenggotmu, potong kumismu, ya, wa'ful liha, waqta' syawarib, wa'ful liha. Biarkan panjangkan jenggotmu, potonglah kumismu. Hadis ini di depannya ada khaliful musyrikin, berbedalah kamu dan orang musyrik. Ini hadis sahih. Tapi di hadis kedua, itu cuma ada potonglah kumis,
waqta' asyawarib. Biar waqta' asyawarib wa'ful liha, ya, kembali. Potonglah kumis, panjangkanlah atau biarkanlah jenggot. Bagaimana cara memahami hadis ini? Satu riwayat berbedalah dengan orang musyrik, satu riwayat tidak ada perintah berbeda. Langsung perintahnya potong, satu biarkan. Nah, bagaimana cara membaca ini? Hadis inilah muncul ikhtilaf, perbedaan. Hadisnya sama, dua hadis ini, tapi ternyata ulama ahli usul fikih berbeda. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus sama. Ini sebagai contoh, sebelum saya menjelaskan hadis tentang jenggot ini. Suatu kali Nabi SAW dilihat oleh para gambar visualisasi Yesus yang ada di kalangan umat Kristiani. Itu kan rambutnya ke belakang, kayak Bani Israel. Rambut Nabi seperti itu. Jadi rambut Nabi itu ke belakang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tapi setelah Fathu Mekah, Nabi SAW rambutnya itu dibelah seperti orang buzinatu. Ya. Apa kata Nabi ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyerupai ahli kitab? Sekarang menyerupai orang musyrik. Ketika ahli kitab beliau mengatakan, inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fima lam yu'mar. Aku suka ya mengikutkan ahli ajaran tauhid di zaman dulu sebelum Nabi datang. Selama lam yu'mar, tidak ada bab risalah, bab kesyariat yang bertentangan dengannya. Artinya Nabi luas dalam bab performan, dalam penampilan Nabi luas sekali. Tapi dan beliau mengatakan beliau tidak suka mengikuti orang musyrik. Orang musyrik mereka membelah rambutnya, sedangkan ahli kitab yang tidak musyrik mereka tidak membelah rambutnya. Ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, orang-orang Mekah yang tadinya musyrik mereka masuk Islam, rambutnya tidak dirubah. Maka Nabi pun sesekali merubah model rambutnya. Maka teman-teman, pertanyaannya, apakah sunnah nih merubah model rambut? Seperti yang Nabi lakukan. Iya, itu sunnah, tapi dia bukan sunnah mutba'ah. Bukan sunnah Nabi sebagai Rasul. Ini cuma sebagian dari tradisi. Sunnah urfiyah, uruf, atau boleh disebut sunnah adah. Ya. Itu secara pembagian besar. Guru saya dari Suriah, Maulana Syekh Hasan itu menambahkan beberapa tambahan. Ya. Kalau kita tambahkan sebagian boleh. Ada yang sunnah jibiliyah. Apa arti jibiliyah? Kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi misalnya, Nabi SAW kalau makan itu dengan 3 jari. Itu jibiliyah namanya. Kebiasaan beliau sebagai manusia, misalnya beliau kalau tidur pernah mendengkur. Apakah mendengkur bagian dari sunnah? Ini masuk ke jibiliyah dan ini tidak wajib diikuti. Teman-teman, ini tidak wajib diikuti. Nabi SAW mempunyai kebiasaan, misalnya kalau beliau makan pagi, sarapannya misalnya kurma. Ini bagian dari jibiliyah Nabi SAW dan itu tidak wajib diikuti. Orang Indonesia sekitar, misalnya di Indonesia misalnya sarapan pakai uduk. Kalau di Malaysia misalnya nasi lemak, misalnya gitu ya. Apakah ini bagian dari sunnah Nabi? Tentu tidak. Melanggar sunnah Nabi? Tentu tidak. Nabi SAW itu suka minum susu. Itu masuk ke jibiliyah, kebiasaan. Dalam hal ini, ada bagian berikut, nomor 5. Yang diragukan ini bagian dari syariat, dari yang nomor 2, atau ini jibiliyah. Contohnya, teman-teman pernahkah mendengarkan perdebatan mengenai kalau kita dari atas ke bawah, dari atas sholat nih, terus turun, duluan tangan sama kaki, atau dari sujud naik ke bangkit ke atas, duluan tangan yang diangkat atau kaki. Ini diperdebatkan karena hadis Abu Daudnya disebut muhtamal, kalimatnya ambigu. Ya. Akhirnya ulama kita berbeda pendapat. Sebenarnya Nabi mendahulukan kaki itu karena syariat, atau mendahulukan tangan karena syariat, atau karena faktor usia.
atau ya usia kebiasaan yang muncul karena faktor usia. Nah, ini butuh ilmu usul fikih. Nah, kalau saya menganggap itu sebagai jibiliyah, ya, walaupun Syekhuna Syekh Hasan itu menganggap itu ini diperdebatkan. Nah, ini sebagai contoh. Di zaman Nabi, teman-teman, kalau ketemu Yahudi, apa kata Nabi? Pepetlah dia. Sudutkan dia. Nah, ini masuk ke bab yang mana nih? Oh, ternyata itu masuk ke zuruf, ya, politik zaman itu, dan ini tidak wajib diikuti sekarang. Coba kalau kita ketemu ada teman kita atau musuh kita non muslim, kita pepet dia pakai motor atau pakai mobil di tengah jalan, itu bisa berabe nanti, ya, bisa kacau nanti. Kebijaksanaan mengikuti ini hanya ada di ahli usul fikih. Maka teman-teman wajib kalau belajar sunnah, kalau ingin betul-betul hijrah keagamaannya sahih, wajib belajar kepada ahli usul fikih. Ini ada yang paling menggelikan, teman-teman. Jadi ada beberapa teman kita yang membawa brand sunnah juga, lalu mengharamkan uang-uang elektronik, e-commerce, GoPay, dan sejenisnya. Ya. Mengharamkan duit, bahkan duit kertas diharamkan. Tapi dia terima gaji, terima honor pakai duit kertas. Nah, ini kan lucu juga nih, kejadian seperti itu. Ketika masuk tol, dia masih menggunakan kartu yang menggantikan uang tertentu, ya kan? Oh, alasannya mungkin darurat, tapi kok dibilang itu riba? Ada pemahaman yang tidak nyambung. Ya. Misalnya pemahaman riba di zaman Nabi belum tentu sama dengan misalnya transaksi online zaman ini. Kegagalan memahami usul fikih, walaupun kadang-kadang orangnya kuliah usul fikih, tapi ini berakibat apa? Berakibat bisa gagal faham, dan itu akan membuat mencitrakan Islam itu sempit. Jadi bagaimanakah cara memahami sunnah Nabi? Saran saya, kita belajar usul fikih benar dengan cara yang tadi. Ada contoh yang agak sedikit mengerikan, nih. Hadis mengenai orang murtad. Teman-teman mungkin pernah mendengar hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah. Coba, Nabi ngomong begitu, posisinya sebagai apa? Maka ini disebut dengan sunnatul apa nih? Ya, ini pembagian ke berikutnya, ke-6. Masuk ke mana dia? Apakah boleh nih, misalnya saya ngomong begini, terus ada di antara teman-teman, antum semua, temannya atau tangganya murtad nih, udah saya bunuh deh besok. Bisa nggak? Boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Karena ahli usul fikih sudah menjelaskan, ahli pakar tentang metodologi hukum Islam sudah memberikan garis. Hadis ini adalah hadis yang Nabi tetapkan saat menetapkan suatu qadha, mahkamah pengadilan. Karena Nabi juga seorang hakim. Nabi juga sebagai seorang hakim, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kasus ada orang yang murtad, tapi murtadnya dikarenakan apa? Di situ tidak disebutkan. Ternyata di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, lalu ada riwayat Imam Malik, dikatakan di zaman Nabi ada orang-orang yang sakit karena hepatitis, kalau zaman sekarang sakit kuning, lalu Nabi kasih susu melalui pengembalanya. Mereka sembuh, pengembalanya dibunuh, dicincang, dimutilasi, lalu semua gembalaan ternak Nabi mereka curi. Apa hukumnya? Karena mereka sudah diberi kesempatan, disembuhkan, tapi kemudian berkhianat. Nabi kemudian memutuskan bunuh mereka. Kira-kira seperti itu. Ini hukum pengadilan. Jadi bukan kalam-kalam biasa. Maka ini dibagi menjadi namanya sunnatul qadha. Apa arti sunnatul qadha? Kalam Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang dikeluarkan beliau sebagai qadhi. Dan ini tidak boleh dipakai sembarangan. Kalau antum pakai sembarangan, maka antum menjadi khawarij, menjadi kelompok yang disebut ekstremis. Dan para ulama tidak satupun yang meridhoinya. Bahkan Nabi SAW, kalaupun hidup, beliau tidak pernah meridhoinya. Nah, ini sebagai contoh, dan ini banyak yang salah. Termasuk, teman-teman, kejadian yang terjadi di Perancis kemarin,
itu tidak boleh melakukan pemenggalan ya. Kita menolak penistaan atas nabi kita, tapi pemenggalan itu tidak diridhoi caranya. Itu harus melalui proses hukum ya. Nggak bisa lewat nasional, internasional. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di Al-Azhar. Jadi mereka sudah melaporkan ke mahkamah alami internasional. Tapi kalau saya memahaminya santai aja. Ini mirip-mirip kalau dulu mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman masa kecil dulu. Kalau yang sekarang masih remaja mungkin nggak paham ya. Zaman dulu kan kita kalau tengkar sama teman, kita ambil nih batu, kita bilangin, sebut nama dia nih. Nih bapakmu ya, si Fulan, saya tonjok. Kan gitu. Akhirnya kita terhipnotis, kita marah. Teman-teman, kalau kita paham ini, inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri, salah satu ulama dari Yaman yang tinggal di Abu Dhabi. Apa katanya? Saya nggak emosi-emosi amat gitu, walaupun beliau merasa tidak sepakat ya dengan penghinaan tersebut, tapi beliau mengatakan saya nggak kepikiran amat. Kenapa? Ini mirip kayak anak-anak itu dulu. Jadi yang mereka gambarkan itu bukanlah nabiku. Yang mereka gambarkan itu adalah gambaran mereka yang salah tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terakhir teman-teman, ada yang masuk ke wilayah yang sampai sekarang ulama kita masih tawakuf, masih bingung misalnya. Yaitu apa yang terjadi dari di zaman sahabat Nabi melakukan sesuatu, tapi Nabi tidak mentakrirnya, juga tidak mengomentarinya. Tapi sebagian ulama menganggapnya itu sebagai sunnah takririyah. Oke. Ada juga ulama yang menambahkan dengan sunnah ahamiyah, Nabi bercita-cita, tapi kita nggak usah masukkan. Oke, dengan begini, teman-teman tadi ada pembagian sebanyak 6 atau bahkan 7, itu bisa disimpulkan menjadi 3 tadi, yang di depan. Jadi semua tadi kalau diringkas jadinya 3. Ada sunnah nubuwah, sunnah beliau sebagai Nabi, dan ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri, atau untuk pencinta Nabi yang ingin melakukan sendiri. Kecuali yang kemudian sudah digarisbawahi oleh ulama ahli ushul fikih bahwa itu tidak boleh. Contohnya Nabi menikahi tanpa wali dan saksi, itu tidak boleh. Tapi untuk bab spiritual boleh diikuti. Kemudian yang kedua, tentang sunnah yang risalah, Nabi sebagai Rasul. Ini yang dikatakan dalam surah Al-Hasyr tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Jadi bukan wa ma atakumun nabiyyu. Apapun yang Nabi bawa, yang Nabi datang dengannya, ambil. Bukan itu, tapi Rasul. Yang Nabi bawa sebagai tugas kerasulan. Ini yang wajib kita ikuti. Dan yang terakhir, urfiyah, inilah cabangnya banyak, ya, keadaan, segala macam, termasuk tadi politik, ya, hukum. Ini butuh penjelasan ahli hukum Islam, ahli usul fikih. Bukan semua orang yang diklaim Ustadz hadis, Ustadz sunnah bisa mengerti masalah ini. Baik, kira-kira itu penjelasan dari saya tentang apa itu sunnah Rasul, ya, bagaimana cara memahaminya, apa pembagiannya. Semoga ini bisa menjadi bagian dari cara kita memahami sosok Nabi kita, ajaran Nabi kita secara ilmiah, secara objektif, secara tepat. Wallahu ta'ala ambishalab. Saya kembalikan kepada host kita. Tafadhal. Ya Ustadz, Masya Allah, terima kasih yang sudah disampaikan, dijelaskan mengenai sunnah-sunnah ini, pembagian sunnah. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan kita buka forum pertanyaan melalui chat ya ayah bunda. Jadi silahkan bila ada ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan boleh diketik di chat. Iya, alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih Ustadz. Bismillah, izin bertanya Buya, dari ketiga sunnah tersebut, bagaimana cara terbaik kita mengkaitkannya dengan sunnah amaliyah, hayyah, dan ab'ad? Apa itu ya? Satu-satu bacanya apa itu? dulu. Nulisnya Hay'ah apa tadi? Hay'ah.
Hay'ah ya? Hay'ah. Hay'ah ya. Hay'ah dan ab'ad. Satu-satu dulu apa gimana Ustadz? Satu aja dulu. Oh, oke. Ya, Saya silakan, tidak Ustadz. terlalu paham pertanyaannya, karena nggak tahu nih bacaannya apa itu, HA apa. Kalau hay'ah kan artinya keadaan ya, abad jarak. Saya belum menangkap pertanyaannya apa, mohon maaf. Tapi kalau dikaitkan bagaimana cara menerapkannya dengan amalia, yang kita ikuti adalah sunnah yang risalah. Itu yang harus kita ikuti. Tidak semua sunnah itu bisa diikuti. Karena apa? Karena kita tadi berhadapan dengan kaedah-kaedah yang tadi. Ya. Kapan muncul fitnah bagi umat Islam, kekacauan bagi di internal umat Islam, ketika orang memahami sunnah tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tadi. Jadi bagi dia semua sunnah wajib diikuti. Padahal ayatnya menyebutkan wa ma atakumur rasul. Jadi hanya yang dibawa sebagai sosok kerasulan. Sebagai sosok kerasulan ini kapanpun keadaannya, apapun kondisinya, itu wajib diikuti. Kecuali dalam bab darurat. Ya, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya, bagaimana dengan pengamalan sholat duha? Ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW tidak melakukan secara rutin. Sedangkan di riwayat lain Nabi SAW berpesan kepada sahabat. Oke. Suaranya menghilang. Ya, Ustaz. Baik, diulang duha, apa ya? Gimana ya? Tentang sholat cukup, duha. Cukup. Ya. Baik, tentang sholat duha. Sholat duha di dalam hadis Bukhari memang diperdebatkan riwayatnya karena disebutkan bahwa Nabi sholat duha itu ternyata di waktu-waktu duha. Jadi nggak disebut sholat duha. Contohnya ada seorang sahabat Nabi, Ibnu Umi Maktum, mengundang Nabi sholat di rumahnya. Jadi untuk meresmikan musola di rumahnya, lalu Nabi SAW datang di waktu duha dan mengajak para sahabat, lalu mereka sholat berjamaah. Ini dalil orang yang melakukan sholat duha berjamaah. Tapi hadis itu tidak menyebutkan bahwa Nabi sholat duha. Itu satu. Ya. Ulama yang lain, karena ini dilakukan di waktu duha, disebutlah itu sholat duha. Jadi sebenarnya esensi sholat duha itu apa? Sholat sunat yang dilakukan di waktu duha. Gitu. Jadi pelafasan niatnya nggak mesti usolli sunat duha, udah sholat aja di waktu duha. Yang kedua, di saat tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW lagi Fathu Makkah. Di saat Nabi SAW Fathu Makkah, beliau sampai masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu beliau sholat. Imamuna Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari menyebutkan ini namanya sholatul qudum, sholat ketika awal datang. Ini versi riwayat ahli hadis. Tapi versi ulama fikih, dilihat kapan nih jamnya, waktunya kapan. Ternyata waktunya adalah di saat waktu duha. Berapa rakaat Nabi sholat? Sholat Nabi 8 rakaat. Maka ulama ahli fikih mencoba memunasabahkan, ya, menggabungkan, lalu mendapatkanlah sebuah natijah, kesimpulan bahwa Nabi pernah sholat duha di waktu sholat sunat di waktu duha. Nah, itu kalau kita pakai riwayat versi Imam Bukhari. Sekarang kita bisa pakai riwayat Imam Muslim. Apa kata Abu Hurairah? Begitu juga Abu Darda di riwayat lainnya. Ausani khalili, kekasihku mewasiatkanku 3 hal, bisalasa. Apa kata Abu Hurairah? Yang pertama, kekasihku Rasulullah menyarankan aku untuk tidak meninggalkan sholat duha 2 rakaat. Gitu. Lalu puasa 3 hari dalam sebulan dan tidak meninggalkan sholat witir. Berdasarkan riwayat ini, meskipun Nabi SAW tidak merutinkan sholat duha, tapi sholat duha itu sangat dianjurkan. Kenapa Nabi tidak merutinkan? Sederhana. Sebagaimana beliau mengatakan ketika beliau tidak merutinkan sholat di waktu malam Ramadan, apa kata beliau? Supaya tidak dikira bahwa ada kewajiban setelah kewajiban 5 waktu.
Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kecuali cuma 3 malam. Bahkan di riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan hanya 1 malam. Orang-orang udah berkumpul menunggu Nabi, tapi Nabi tidak keluar dari kamar beliau, hujurah Sayyidah Aisyah. Nah, ini dalil kalau kita gabung, Nabi bisa saja tidak melazimkan, tidak mengistiqomahkan sesuatu, tapi beliau memesankan ke sahabat tertentu, kamu istiqomahkan ini. Ada 2 sahabat yang dapat amalan ini, Abu Darda dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Jadi jangan terpedaya oleh kata sebagian orang bahwa Nabi nggak pernah melazimkan sholat duha, kita berarti nggak usah. Bukan begitu. Kan ada yang kita ikuti fiilnya Nabi, perbuatan Nabi, ada yang kita ikuti amr kaulnya Nabi, perintah atau kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diikuti adalah perintah kalamnya, karena beliau mengatakan ke Abu Hurairah dan Abu Darda, aku pesankan kamu agar tidak meninggalkan sholat duha meskipun 2 rakaat. Ya, begitu. Lanjut, silakan. Suaranya Bu belum keluar. Ya. Contoh sunnah-sunnah yang dapat dilakukan di rumah untuk orang tua dalam mendidik anak balita. Syukron. Oke. Oh iya, saya lupa tadi menjelaskan satu hal, bahwa sunnah kita tadi beda dengan sunat. Kan solusi dari sunat, hukumnya sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ini nggak masuk ke kategori ini ya. Tidak masuk ke kategori yang tadi. Ini sunnah artinya ajaran Nabi atau misi yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada misi beliau sendiri, sunnah nubuah. Ada misi untuk umat, sunnah risalah. Ada misi yang conditioning sesuai keadaan, urfia, zurfia, terus ada macam-macam yang kita sebutkan tadi. Sampai 6 dan bahkan lebih. Nah, adapun untuk sunnah-sunnah di rumah, maka kalau diartikan ajaran-ajaran Nabi yang bisa kita terapkan di rumah. Wah, itu banyak sekali ya. Yang pasti kita pakai yang apa Nabi wasiatkan kepada 2 sahabat besar tadi, Abu Hurairah dan Abu Darda. Jangan pernah, kalau bisa ya, jangan pernah tinggalkan sholat duha di rumah atau dimanapun kita berada. Yang kedua, tidak meninggalkan puasa misalnya 3 hari sebulan. Yang ketiga, ini yang paling penting, berwitir, sholat witir walaupun 1 rakaat. Kalau Abu Hurairah dianjurkan 3 rakaat. 3 rakaat setiap malam. Nabi SAW itu kan wajib sholat malam. Dan beliau sholat witir. Nah, jika kita ingin mendapatkan warisan kerohanian Nabi SAW tersebut, maka sebaiknya kita mengamalkan sunnah ini. Sunnah apa itu? Sunnah berwitir setiap malam. Nah, ini bisa dihidupkan. Dan ada yang menarik, Abu Hurairah itu punya time. Mungkin sekali seumur hidup bisa dilakukan ini, teman-teman, di rumahnya, ayah bunda, bagi anak-anaknya yang sudah mulai bisa diajak ya. Abu Hurairah itu karena beliau sudah kuat secara rohani dan sudah tahan banting dan tidurnya tidak banyak, Abu Hurairah memberikan jatah. Dulu kan belum ada TV, belum ada segala macam, belum ada IndiHome, belum ada media first media, sehingga anak-anak tidak pecah, belum ada handphone, belum ada GIN. Anak-anaknya Abu Hurairah itu disuruh belajar dan ibadah sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu ba'da maghrib, ba'da isya sampai nanti jam 10. Sampai nanti jam 10. Setelah jam 10 itu sudah mulai masuk tengah malam. Ya. Tengah malamnya itu nanti sampai sekira-kira jam 1, jam 2. Ya, kira-kira jam 2 itu sudah masuk intisaful lail, pertengahan malam. Maka silakan nanti coba dibagi nih. Lalu dari jam 2-an atau setengah 3 sampai akhir, sampai subuh disebut sepertiga terakhir. Abu Hurairah mengatakan kepada putri-putrinya, anak-anaknya, kalian ibadah di awal malam, nanti istriku kalian ibadah di tengah malam, lalu aku menghidupkan akhir malam.
Jadi ini pernah dilakukan oleh Abu Hurairah, dan beliau adalah simbol sunnah. Beliau penghafal hadis terbanyak, tapi sosok beliau pernah dipertanyakan, bahkan dihina, dicela oleh orang-orang yang tidak mencintai sunnah. Nah, ini kita nggak usah hiraukan mereka. Nah, kira-kira itu untuk sunnah yang bisa kita lakukan di rumah. Tafadhal. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ada hadis alaikum bisunnati wa sunnata khulafaur rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maksud sunnah khulafaur rasyidin yang seperti apa Ustaz? Sunnah khulafaur rasyidin seperti apa yang bisa kita ikuti? Apakah semua hal atau tertentu saja? Baik, nah ini bagus nih pertanyaannya. Hadisnya hadis Abu Dawud, Nabi bersabda, hendaklah engkau mengikuti sunnahku. Sunnahku di situ tadi artinya sunnah yang mutba'ah, ya, sunnah yang wajib diikuti atau yang dianjurkan diikuti. Kemudian Nabi mengatakan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi Nabi menyebut sunnah tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada para sahabatnya yang disebut khulafa ar-rasyidin. Sekarang kita terjemahin dulu kata khulafa. Apa arti khulafa? Khulafa artinya pengganti. Pengganti tugas-tugas kenabian, tugas-tugas kerasulan. Siapa mereka? Sadatuna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Mereka disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Ulama kita tidak memasukkan sosok Muawiyah, walaupun beliau sahabat Nabi, sampai kemudian dinasti Umayyah, Abbasiyah, itu dianggap cuma khulafa, khalifah Islamiyah. Tidak dianggap sebagai khalifah Rashidah, ya. Apalagi khalifah ala minhajin nubuwah itu nanti. Jadi apa maknanya ini? Maknanya adalah kebijakan-kebijakan atau amalan-amalan para sahabat-sahabat tadi yang memperkuat eksistensi ajaran Nabi. Contohnya, Nabi tidak pernah mengajarkan azan 2 kali. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim kemudian membuat inovasi supaya orang bergegas, bersiap, berkumpul di masjid on time, tidak seperti sebelumnya, karena waktu itu masjid sudah mulai menyempit, lalu ada pemugaran, lalu setelah itu suk Madinah, pasar Madinah itu ramainya bukan main, akhirnya mereka lupa kalau itu hari Jumat, dan buru-buru, akhirnya mereka ada yang cuma dapat akhir khutbah, ada yang cuma dapat akhir sholat. Muncullah kemudian inovasi dari Sayyidina Utsman untuk mengadakan azan yang pertama sebelum masuk waktu. Jadi kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum orang-orang sholat Jumat, sholat zuhur. Apakah ini kemudian bid'ah? Tergantung, ya. Mengikuti kaedah yang mana nih, ya? Kaedah yang Ibnu Taimiyah atau Imam Subki, ya. Nanti di lain waktu kita membahas tentang makna bid'ah. Ini kan kajian tentang sunnah. Nanti next, apa itu bid'ah? Nanti akan ada pembahasan contoh lengkap definisi antara dua ulama yang berbeda, dua manhaj yang berbeda, tapi sebenarnya bisa disatukan. Contoh lainnya apa? Umar bin Khattab membuat tradisi yang tadi Nabi tidak lakukan secara rutin, yaitu tarawih secara rutin dengan angka yang sudah ditentukan, yaitu 20 rakaat. Utsman bin Affan, kembali ke Utsman, juga punya inovasi yang kedua, sunnah beliau, yaitu mengumpulkan Al-Quran dan menyalinnya dalam 6 masahif, ya, yang kemudian sekarang kita bisa nikmati, dan kita nikmati sekarang sudah ada barisnya, sudah ada titiknya, dan itu sudah lebih indah daripada yang ada dulu. Coba kalau teman-teman membaca mushaf yang aslinya, wah itu kita pusing juga, nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Nah itu bagian dari sunnah khalifah Rasyidin. Ya, masih banyak lagi. Ini contoh saja. Ya, tafadhol, saya kembalikan. Iya. Ini ada pertanyaannya, Masya Allah banyak nih Ustadz. Insya Allah kita jawab untuk aja. Ya. Assalamualaikum, saya dari Rapa. Sunnah tahajud yang harus kita ikuti. Ini dari Turki Ustadz. Insya Allah. Gimana pertanyaannya, Afwan?
Bisa diulang pertanyaannya? Ya. Tentang tahajud, Ustadz. Jadi ini sepertinya karena ini saudara kita ini dari Turki, jadi ngetiknya ini ya tidak terlalu ini. Jadi mengenai tentang sholat sunnah tahajud, apakah harus kita ikuti atau bagaimana? Oke, baik. Ulama kita membaca hadis tentang witir itu ada dua kesimpulan. Jadi kan hadis itu begitu aja. Ahli hadis tidak mempunyai kesimpulan yang pasti, yang menyimpulkan nanti ulama ahli fikih, karena ahli fikih yang punya otoritas. Nabi mengatakan autiru walau biraka'ah, berwitirlah walaupun satu rakaat. Nabi ketika ketinggalan sholat witir beliau qadha. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib. Tapi beliau tidak mengatakannya fardu. Jadi Abu Hanifah membedakan antara fardu dan wajib. Wajib ini kalau ketinggalan wajib diqadha, tapi nggak dosa. Tapi kalau fardu ditinggalkan dosa gitu. Jadi wajib diqadha tapi tidak dosa. Wajib diqadha, wajib diganti. Kalau saya nggak sholat witir malam tadi, maka nanti saya wajib sholat witir untuk diganti. Nah, ini versi Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka juga ahli hadis, plus ahli fikih, bahkan Imam Mujtahid mutlak. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, mereka-mereka ini sepakat bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Suatu kali Nabi pernah sholat witir di atas kendaraan. Ketika sholat fardu, beliau turun. Maka disitulah Imam Syafi'i mengatakan, tidak wajib sholat tahajud ataupun sholat witir, tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah meninggalkan sholat witir. Nah, ini perlu digarisbawahi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mewajibkan sholat tahajud dan witir. Tapi mereka setiap malam sholat witir, dan kalau ketinggalan pun mereka qadha. Jadi secara pengamalan, imam yang 4 itu sama, begitu juga Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi sama, tapi secara kesimpulan teori, dalam teori hukumnya mereka berbeda. Jadi amalannya sama. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tolong dijaga sholat witirnya jika ingin mendapatkan warisan kerohanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa maksud sunnah dalam istilah ulama fikih? Misalnya, kalau BAB tidak boleh menghadap matahari atau bulan, apakah ini sunnah berdasarkan hadis atau pendapat ulama? Ya, ya. Sunnah menurut ahli fikih itu menjadi sinonim dari kata mustahab atau mandub. Apa arti mandub? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ditinggalkan tidak apa-apa gitu ya. Ini versi ahli fikih. Tapi kalau versi ahli hadis enggak begitu. Jadi bagaimana kasusnya? Ketika kita buang air, tidak dianjurkan melihat, tidak disunahkan melihat bulan. Itu benar maksudnya. Cuma secara riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim, itu yang ada adalah bahwa Nabi SAW tidak menghadap ke kiblat jika tidak ada penghalang antara kita dan kiblat. Berarti kalau teman-teman buang airnya itu, mohon maaf, di dalam kamar, berarti ada penghalang antara kita dan kiblat. Maka ulama kita, dan itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi membolehkan. Jika tidak, Nabi mengatakan syariku au gharribu, ya. Karena dulu arah kiblat itu di arah utara selatan, maka Nabi mengatakan buang airlah dengan arah timur atau barat. Kalau kita di daerah timur kan ke arah barat, membelakanginya ke arah timur. Jadi kalau kita sekarang bagaimana? Selama masih dalam ruangan, maka tidak masalah jika menghadap ke barat. Tapi saya punya adab rohani sendiri, meskipun di dalam ruangan, meskipun ahli fikih mengatakan boleh, tapi secara rohani saya tetap tidak menghadap ke wilayah kiblat, ke arah kiblat,
walaupun ditutupi oleh tembok atau gunung ataupun gedung. Ya, itu adab rohani dan itu tidak mesti diikuti. Baik, tafadhal. Ya, Ustadz, ini masih banyak sekali pertanyaannya. Apa dilanjutkan saja apa bagaimana Ustadz baiknya? Dilanjutkan aja, kasihan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Buya. Mohon pencerahannya bagaimana menyikapi mengenai beberapa saudara kita yang sangat mudah mengkafirkan dan membid'ahkan saudaranya yang lain karena perbedaan pendapat. Ya, kita tidak usah membalas mereka karena mereka sebenarnya lagi baru dapat mainan. Karena kalau belajar agama itu kan ada 3 bagian, Islam, iman, ihsan. Kalau dia fokus di al-Islam, nanti mainannya di fikih. Fikih nanti mainannya apa? Kalam-kalamnya nanti sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Jadi mereka nggak usah ditanggapin, nggak usah dibalas. Tapi kalau kita mau buat kajian sendiri, yang kemudian mengcounter itu boleh. Tapi tidak elok kalau kita kemudian bertengkar dan membalas, apalagi di grup-grup, apalagi di sosmed, itu tidak elok terlihat. Kalau mau wasiat, wasiatkan saja. Ya. Kenapa itu terjadi? Terjadi karena belajar ilmu sebelum adab. Nah, maka kita untuk menanggulangi itu, guru-guru kita dari dulu di madrasah, di ma'had, di mana-mana, di berbagai belahan dunia, selalu memulai ngaji itu belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Karena orang yang beradab, meskipun ilmunya sedikit, itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang berilmu tapi nggak punya adab. Orang kalau nggak punya adab, ilmunya banyak, nanti dia merendahkan orang, membenci orang, ya. Nah, ini bahaya. Nah, semoga Allah menjaga kita dari su'ul adab. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Mohon penjelasannya untuk meluruskan pemahaman tentang sunnah Rasul malam Jumat yang sering dikonotasikan, mohon maaf, pada hubungan badan suami istri. Benarkah malam Jumat adalah waktu yang diistimewakan atau dikhususkan berhubungan suami istri? Padahal banyak juga anjuran ibadah lain di malam Jumat. Terima kasih Buya. Ya, kita sudah teliti, ternyata tidak ada hadis yang sahih mengenai sunnah Rasul malam Jumat dengan menggauli pasangan, ya. Tapi bolehkah saya menggauli pasangan malam Jumat? Ya boleh-boleh aja, kapan aja boleh. Ya. Lalu kenapa ini muncul? Ini muncul itu karena ada sebuah hadis mengenai ghuslul Jum'ah, ya, wajibun ala kulli muslim atau ala kulli muhtalim. Mandi Jumat dalam riwayat Imam Muslim, ya, itu wajib bagi setiap muslim. Orang Arab itu kalau musim dingin atau teman-teman kita di subtropis, daerah Eropa, Cina atau Jepang, Korea di zaman-zaman subtropis, musim dingin itu mungkin bisa semingguan bahkan 2 mingguan nggak mandi. Apalagi di zaman dulu nggak ada pemanas air, ya. Jadi dulu mereka akan seperti itu. Maka Nabi mengatakan ghusl Jum'ah, mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang mukmin, yang muhtalim, yang sudah dewasa. Nah, disebutkan muhtalim di situ, indikatornya adalah dia muncullah kemudian turunan pemahaman itu. Tapi yang berkembang nanti adalah siapa yang menggauli istrinya malam Jumat sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Itu tidak benar, ya. Itu hadis palsu dan tidak sahih. Oke, itu hadis palsu. Silakan pergauli istrinya, pasangannya, tapi jangan bawa-bawa nama Nabi di situ. Ya, tafadhal. Ya, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Buya, bagaimana mengenai cadar? Apakah termasuk sunnah? Oke, bercadar, ya. Cadar sendiri istilah Persia, kalau bahasa Arabnya lebih kurang nikob, ya. Dia turunan dari kata jilbab sebenarnya. Jilbab, makna jilbab, ya. Jilbab itu menutupi seluruh badan. Kemudian
di Indonesia berubah makna, ada jilbab, ada cadar, dan karena kita menyerap bahasa-bahasa mereka. Apakah dianjurkan pakai cadar? Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis khimar, itu Imam Syafi'i sangat menganjurkan dan Syafi'iyah untuk kita menggunakan bagi perempuan pakai cadar. Tapi ketika kita lihat ulama-ulama Syafi'iyah di Indonesia, di Mesir, banyak putri-putrinya, istri-istrinya tidak bercadar. Kenapa? Karena mereka ada yang pecah dalam dua mazhab. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa cadar itu apakah bagian dari syariat atau tradisi. Pembagian begini bukan kajian-kajian liberalisme, teman-teman, perlu digarisbawahi, ini kajian biasa, karena yang penting kan nutup aurat. Aurat perempuan itu sudah disepakati selain wajah dan telapak tangan. Tapi ada yang memperdebatkan, misalnya Imam Abu Yusuf, ini murid dari Imam Abu Hanifah, bahkan tangan pun dianggap tangan bagian mana itu diperdebatkan. Imam Abu Yusuf ini melonggarkan bahkan sampai ke sikut, wallahu taala alam. Kita tentu nggak memakai pendapat Imam Abu Yusuf tersebut. Di Quran tidak disebutkan dalilnya secara jelas. Di hadis ada, tapi hadisnya munqati, hadis dhaif tentang adiknya Sayyidatuna Aisyah, Asma. Jadi beliau ketika sudah mulai haid, Nabi mengatakan untuk seorang perempuan yang sudah haid tidak boleh terlihat kecuali haza wa haza, wajah dan tangan. Ini kemudian diperdebatkan oleh ahli hadis mengenai statusnya. Tapi terlepas dari itu, teman-teman, jika ingin menjaga diri dengan bercadar, itu afdal, lebih baik. Tapi kalau misalnya lebih nyaman dengan fikih yang biasa, terlihat wajah dan tangan, itu juga afdal. Ini silakan menjadi pilihan saja, tidak untuk diperdebatkan atau direndahkan atau dianggap sebagai simbol aliran tertentu. Oke, afdal. Ya, pertanyaan selanjutnya, dalam hal amaliyah atau ibadah ada masanya futur. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik futur adalah futurnya pada yang sunnah? Jazakillah khair. Jazakallah khair. Ya, baik. Futur secara bahasa kan berarti kekosongan. Kalau boleh disebut, ketika semangat beribadah, semangat berdakwah, semangat menghidupkan ajaran-ajaran Nabi itu mengendor. Ini disebut futur. Sebelum masa Nabi itu disebut dengan fatrah. Orang-orang yang kekosongan Nabi. Ayah Nabi, ibu Nabi disebut fatrah. Zaman futur boleh juga. Tapi futur yang dikenal dalam tradisi ahli kolbu, ahli zikir, dan pergerakan dakwah, itu adalah ketika semangat dakwah, menghidupkan sunnah, kendor, itu disebut dengan futur. Sebenarnya tidak ada kaidah yang jelas mengenai apakah ada futur yang terbaik. Tidak ada. Semua futur itu buruk. Ya, semua futur itu buruk. Namun kalaupun futurlah untuk hal-hal yang sifatnya amalan-amalan tidak wajib. Tidak boleh futur untuk amalan yang wajib. Untuk amalan yang sunat versi ahli fikih, artinya yang dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kita kalau futur masih oke. Teman-teman, saya punya disiplin untuk rohani saya pribadi, untuk tidak boleh futur terutama dalam hal qiyamul lail, sholat malam. Selemah-lemahnya minimal 1 rakaat. Ketinggalan minimal kita qadha di akhir waktu atau di luar waktunya. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila kamu tertidur atau kamu lupa, nah ini kan sama dengan Nabi ngasih longgar. Kalau kamu sedang futur, apa kata Nabi? Falyaqra'ha, maka bacalah amalanmu, wiridmu, lakukan amalanmu antara subuh sampai sebelum zuhur. Kenapa Nabi beri rentang waktu begitu? Ketika orang futur, lalu dia ketinggalan sholat malamnya atau wirid malamnya, zikir malamnya, hizib malamnya, lalu dia tidak qadha sampai tengah siang. Besok itu dikhawatirkan dia susah untuk bangkit. Jadi obat dari futur cuma satu, qadha. Qadha di waktu tercepat. Jangan menunda-nunda sama sekali. Sekali ditunda, antum disambar oleh syaitan, setan malas. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendapat ulama atau tradisi yang baik
bisa dikatakan sunnah, Ustadz? Misalnya tahlil 7 hari buat yang wafat. Oke, ini perlu diluruskan, teman-teman. Ini berat saya menyampaikannya, tapi walaupun berat, ternyata kenyataannya ada riwayatnya. Selama ini saya mengira itu dari Hindu, tradisi Buddha, animisme. Dulu saya senang menyalah-nyalahkan orang karena persoalan ini. Ternyata dalam kitab hadis kita ketemu. Ya, dalam kitab hadis kita ketemu kitab Musnad Syihab lil Imam Al-Hafiz Al-Qudai, lalu Hilyatul Awliya karya Imam Al-Isfahani, dan kitab Zuhud Imam Ahmad. Ada beberapa kitab-kitab lain, dan semua diriwayatkan dari seorang tabi'in namanya Tawus. Abdullah bin Tawus, dan Tawus meriwayatkan sekitar 70-an sahabat Nabi, dan mereka mengatakan apa? Jadi Tawus ini, kita harus kenal dulu siapa dia yang mengabarkan ini. Tawus ini berguru kepada 70-an sahabat Nabi, dan dia menyaksikan, mendengarkan ada tradisi ketika orang wafat. Apa tradisi ketika orang wafat? Disebutkan di situ bahwa orang beriman dan orang kafir itu ditanya, orang beriman dan munafik itu ditanya selama 7 hari. Lalu dikatakan di situ, ya, munafik, saya ulangi ya, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman ditanya fi sab'i ayyam, dalam 7 hari. Adapun orang munafik ditanya 40 hari. Fakanu, nah ini lafaz yang dari Imam Tawus, fakanu yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka, para sahabat, suka memberikan sedekah makan, nah yang kita sebut sekarang tahlilan, ngasih berkat gitu ya, selama hari-hari tersebut. Hadis ini diteliti oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi, ya. Saya kaget juga ternyata riwayatnya semuanya thiqah, sahih kepada sahabat, kepada Tawus, tabi'in, lalu tabi'in dari sahabat Nabi. Berarti ini bukan dari ulama belakangan, tapi itu dari ulama salaf. Masalahnya namanya dulu kan it'am at-ta'am gitu aja. Sekarang diganti namanya jadi tahlil, jadi yasin. Nah ini yang kemudian jadi problem di kalangan masyarakat kita. Ini tergantung kearifan kita aja. Apakah kita memandang yasinan itu, tahlilan itu bagian dari tradisi Imam Tawus yang melihat sahabat atau tidak? Jika antum ragu, tidak usah diikuti, tidak usah dibuat. Tapi kalau antum mengatakan, wah ini sama nih isinya, kontennya sama, isinya sama, silakan diikuti. Kita tidak memaksakan karena Nabi sendiri tidak mengajarkan yang spesifik mengenai ini. Ini hanya tradisi sahabat dan tabi'in. Tafadhal. Ya. Selanjutnya, saya pernah mendengar tentang hadis Sakolain, yang di situ dijelaskan tentang kitab Allah dan itrah ahlul bait. Yang mau saya tanyakan, bagaimanakah status hadis ini dan apa penjelasannya serta kaitannya dengan sunnah? Ya, ini tentang perbedaan ahlus sunnah dan rafidah dalam menyikapi habaib kali ya. Mungkin itu maksud pertanyaan ujungnya. Karena hadis berbicara tentang itrah. Itrah itu artinya keturunan Nabi, yaitu para habaib dan sayyid. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, apa kata Nabi? Inni tarikun fikum saqalain. Aku tinggalkan bagi kamu 2 wasiat yang berat. Saqal itu artinya berat. Saqalain ada yanun, itu tasniyah, berarti 2. 2 hal yang berat. Apa itu? Kitab Allah. Jika engkau memegangnya teguh, engkau tidak akan sesat. Lalu yang kedua, ahl baiti, itrati. Di riwayat Imam Tirmizi ditambahkan itrati. Ahlu baitku, lalu keluarga besarku, keturunanku. Begitu dalam hadisnya. Lalu, apa kata Nabi? Uhazirkumullah, aku tahzir kalian, aku ingatkan kalian, aku warning kalian, fi ahli baiti. Dalam beradab, bersikap mengenai ahlu baitku. Itu diulang 3 kali. Hadis ini pernah saya sampaikan kepada seseorang, beberapa jamaah ya, yang dia juga alim-alim, orang-orang jago. Apa katanya? Ente kalau baca hadis ini bisa dituduh Syiah ini. Loh, saya jawab, ini kan hadis bukan hadis orang Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Kita tahu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Maka di sini kita ingin ngasih tahu bahwa
Ketika Nabi mengatakan, aku pesankan kamu dua hal, kitab Allah dan Ahlul Bait, maksudnya Ahlul Bait yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan ajar kakeknya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada Ahlul Bait tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah, ya tidak usah diikuti. Cukup kita hormati nasabnya, kita hormati keluarganya, kita hormati dia sebagai Nabi, tapi kita tidak usah hiraukan apa yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang disunahkan pada malam atau hari Jumat? Apakah Yasin ataukah surat Al-Kahfi? Ya, sebenarnya kalau sahabat Nabi, pertanyaan begini kan muncul ketika ghirah membaca Al-Quran ini menjadi parsial, menjadi cuma setengah-setengah, ya satu surat. Di zaman sahabat Nabi kan mereka tidak ada nanya begini. Karena dulu di zaman sahabat Nabi, semuanya mengkhatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu, itu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari di bulan-bulan tertentu, bulan Ramadan khususnya 8 kali, setiap hari, sehari semalam. Itu mungkin di pikiran kita nggak masuk akal, tapi saya sudah konfirmasi kepada ahlinya, itu mungkin saja. Karena bahkan beberapa waktu lalu di daerah Cirebon ada ahli Quran, dari maghrib sampai waktu isya, tapi isyanya agak sedikit malam, jam 8 atau jam 9, itu sudah khatam Quran. Ya, dan bisa diikutin cara bacanya. Begitu informasi yang saya dengar dari ahlinya. Apalagi Sayyidina Utsman, ya, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus dibaca malam Jumat? Hadis mengenai bacaan malam Jumat ini yang sahih adalah Al-Kahfi. Tapi keutamaan Yasin itu juga banyak riwayatnya dalam riwayat Imam Tirmizi. Sayangnya riwayat Imam Tirmizi itu kebanyakan dhaif, tetapi apa yang membuat bingung nanti, Imam Tirmizi mengatakan semua riwayat yang aku tampilkan dalam kitab ini semuanya ma'mulun bih, boleh diamalkan. Yang ngomong selevel Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari setelah Muslim. Maka wajar kalau sebagian besar ulama memilih Yasin plus Al-Kahfi. Ya, sebaiknya kalau bagi saya tidak mau terjebak kepada melebih-lebihkan itu. Ini zuruf, hasbaz zuruf kalau kata orang Arab. Lihat aja kondisinya, mau pilih yang mana, yang agak cepat, ekspres, Yasin, agak panjangan, Al-Kahfi. Karena ini tujuannya nanti untuk menjaga diri kita dari Dajjal, kalau Al-Kahfi. Kalau Yasin untuk mengingat kematian penciptaan. Jadi dua-duanya ada hal yang menarik di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, saat kita ke tanah suci, kita lihat wanita sholat tanpa mukena, tetapi telapak hingga mata kaki kelihatan dan tidak menggunakan kaos kaki. Menurut Ustadz, bagaimana? Syukran. Ya, orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani memang perempuan yang paling rapi kalau sholat. Termasuk Persia, ya, Persia, Uzbek itu rapi-rapi kalau sholat. Tapi teman-teman, tidak semua yang kita lihat sekarang itu semuanya itulah kebenaran. Gitu. Kebenaran itu sangat luas, tapi yang kita dapatkan hari ini itu cuma sebagian. Dalam fikih, perempuan sah sholat kalau aurat besar dan aurat kecilnya tertutup. Artinya wajah dan tangannya terbuka. Ya. Adapun untuk kaki, di mazhab Imam Syafi'i berdasarkan dalil-dalil yang sahih, maka sholatnya batal. Bagaimana dengan mereka? Mungkin mereka pengikut mazhab Abu Hanifah, khususnya kaul Imam Abu Yusuf, ya, Al-Qadhi Yusuf yang mengatakan bahwa kaki bukan bagian dari aurat. Karena Abu Yusuf hidup di tempat yang perempuannya kerja di sawah, di ladang, maka beliau menganggap ini bukan bagian dari aurat. Ya, tapi kalau zaman sekarang kan ya kita nggak memakai pendapat itu, kita memakai pendapat Imam Syafi'i berdasarkan dalil yang sahih yang beliau sudah sampaikan. Jadi itu tidak usah diikuti. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Idah Manasikil Haji wal Umrah. Apa kata beliau? Jika engkau datang ke Mekah, Madinah, maka pelajarilah hukum fikih dengan baik. Karena nanti ketika engkau sampai di sana, engkau akan melihat ada orang Arab atau selain Arab
yang terlihat soleh-solehah, melakukan sesuatu, tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan fikih, maka jangan diikuti. Nah, ini kan banyak dulu Pak Haji debat di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid-masjid, mendebat ustadz, karena ustadznya berkunut, ustadznya baca bismillahnya dijaharkan, dan bla bla bla. Lalu Pak Haji bilang, saya 40 hari di Haramain, di kota Mekah, Madinah, tidak ada begitu. Nah, ini karena tidak paham bahwa ini masuk ke wilayah perbedaan fikih dan hadis. Kira-kira seperti itu tanggapan saya, jadi nggak usah dihiraukan apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat, semoga Allah meridhai dan mengampuni jika ada kesalahan dari kalam-kalam saya dan kita semua. Ya, saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya yang sangat memuaskan insya Allah. Kita akan tutup doa. Minta tolong Ustadz, silahkan dipimpin doa Ustadz untuk menutup. Baik, kita tutup dengan doa yang Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, tolong tetapkan hati kami dalam ketaatan, dalam Islam, iman, dan wafatkan kami dalam mengikuti sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu mimma alimna wa la na'lam. Ya Allah, kami meminta kebaikan menurut-Mu, baik yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui. Wa na'udzubillah wa na'udzubika ya Rabb min kulli syarri mimma alimna wa la na'lam. Dari semua keburukan ya Allah, lindungi kami, baik keburukan yang kami sadari, yang kami ketahui ataupun yang kami tidak sadari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna wa dzurriyyatina minas salihin. Tolong jadikan kami ya Allah dan keturunan kami, anak-anak kami, orang yang hadir, orang yang ikut kajian kami, orang-orang yang soleh yang Kau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Ayah Bunda, selesai sudah kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat ya, insya Allah pastinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bertanya dan juga kepada Ayah Bunda yang telah hadir pada kajian hari ini. Kita sama-sama doakan untuk Ustadz supaya Ustadz selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, supaya bisa terus berbagi ilmunya. Insya Allah. Terima kasih Ayah Bunda. Insya Allah kita ketemu lagi pada kajian-kajian selanjutnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.